Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Pandu Saputra dan saya NIM 14 dari Teknik Elektro angkatan 19 Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan beritahu bagaimana cara membongkar motor DC dan bagian-bagian di dalamnya dan juga cara kerjanya. Sudah tak usah berlama-lama, mari kita masuk ke cara bongkarnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan motor DC yang sering kita temui di peralatan Tamiya atau mainan Tamiya. Nah, di sini berhubung tidak ada alat khusus untuk membongkarnya, saya menggunakan alat yang ada, yaitu sebuah pisau. Nah, di sini kita langsung saja kita bongkar di bagian ininya. Nah, ini udah bisa. Ini udah bongkar ya, teman-teman. Langsung kita buka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dalamnya. Di sini kalau kita cabut, ini kita cabut. Nah, di sini terdapat dua bagian, yaitu ada bagian rotate atau rotor, dan di sini ada stator. Jadi ada dua bagian penting dalam motor DC, yaitu rotor dan juga stator. Nah, di sini rotor yaitu rotate, di mana bagian yang bergerak di dalam sebuah motor DC itu namanya rotor, dan bagian yang diam itu namanya stator ya, teman-teman. Nah, di dalam rotor sendiri itu ada beberapa bagiannya lagi. Yang pertama di sini, yang di ujung sini, ini namanya poros atau shaft. Nah, di sini shaft atau poros. Nah, yang di belakangnya lagi ada komutator atau sweep ring yang berguna menyalurkan listrik dan menuju ke belitan armatur. Nah, belitan armatur itu di bagian sini. Ini namanya belitan armatur, di mana dia menghasilkan medan magnet statis pada rotor. Nah, itu. Nah, ini di bagian rotornya. Di sini ada bagian statornya. Nah, di bagian stator sendiri itu juga ada 3 bagian, yaitu yoke atau frame. Di sini ada pelindung. Ini rumahnya, ini namanya yoke atau frame. Ini digunakan untuk melindungi antar rumahnya. Nah, di dalam itu di sini di ininya. Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, di bagian dalamnya ini, ini ada namanya pole, yaitu untuk menghasilkan kutub sehingga dapat berputar, sehingga rotor itu dapat berputar gitu, teman-teman. Nah, di dalam pole itu ada belitan winding. Nah, itu gunanya untuk menghasilkan medan magnet statis pada statornya. Nah, kalau di rotornya tadi ada belitan armatur. Nah, kalau di sini ada belitan winding. Jadi itu saling berhubungan gitu untuk menghasilkan medan magnet di keduanya. Nah, selain itu di sini, ini di bagian ini ada namanya brush atau sikat. Nah, di sini yaitu berfungsi untuk jembatan untuk mengirimkan energi listrik dari rangkaian supply ke rotor, teman-teman, di sini. Jadi dari arus listrik dari luar disambungkan masuk kan. Nah, itu masuk ke bagian rotornya ini. Intinya untuk menyuplai daya lah. Nah, itu teman-teman untuk bagiannya. Nah, sekarang yaitu prinsip kerja dari motor DC nya, teman-teman. Nah, sebelum itu, motor DC yaitu suatu perangkat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik, teman-teman, energi gerak. Untuk prinsip kerjanya sendiri, motor DC yaitu arus listrik dialiri arus listrik melalui kumparan dalam medan magnet. Gaya magnet menghasilkan torsi yang akan memutarkan
motor. Nah, jadi gini teman-teman, ketika arus listrik masuk ke dalam ini motor DC-nya, ke dalam rotornya, itu akan menghasilkan medan magnet di dalam situ teman-teman. Nah, hasil dari gaya magnet tersebut akan menghasilkan torsi yang akan memutarkan motor. Jadi ya kayak prinsipnya hukum magnet itu loh teman-teman. Ketika kutub utara dan kutub selatan ketemu dengan kutub selatan magnet bertemu dengan kutub selatan kumparan, dia akan terjadi tolak menolak itu teman-teman. Jadi dia akan berputar. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.